Betul kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Syifa'ul Alil, tidaklah ada satu ahli bid'ah melainkan telah menjadikan surat-surat nama-nama pendeta. Yohanes itu kan. Ini ditiru sekarang, antum lihat lebih mengedepankan mazhab. Nasallallahu alaihi bahaya. Makanya Abu Bakar, Abdullah ibnu Abbas, nggak ada, nggak boleh. Inilah yang membuat pelan-pelan Alkitab, Al-Quran itu hilang. Wa ma huwa makan sampai mati dai itu aja nggak habis kok. Sahih Bukhari, antum pakai ceramah 15 tahun nggak habis itu. Nah yang kelima termasuk kebiasaan ahlul kitab yang sudah ditiru oleh umat Islam adalah al-ghulu fi sholihin. Bersih itu tangannya Pak Yainya itu, coba santri 1000 infeksi. Hanya ngelihat foto kiai, makanya kemana-mana foto kiainya dibawa di dompet. Kalau pengen apa-apa tinggal ngelihat dan manggil, Mbah Yai tolong ya. Al-ghulu fi sholihin, berlebihan kepada orang soleh. Lo sampai ya Rabbana ya Kudus sahilana bil fulus, warna merah halus-halus, paling dikit 5 kardus. Agamawan dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dalam masalah ketaatan yang halal mereka katakan halal, ikut. Ini seperti Yahudi. Makanya Imam Ibnu Katsir menurunkan satu riwayat kenapa dikatakan Yahudi itu Yahudi, li'annahu yahuddu ra'sahu 'indal ibad tajalli, manunggal, mulai nampak Allah, nampak dirinya ingin menyatu. Nah kalau sudah seperti itu maka sampai pada tingkatan kasab dengan menyiksa diri. Ada yang bertapa, ada yang ngurung diri, ada yang puasa sampai nggak pernah buka supaya sampai pada karir tertentu. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim, gambar-gambar ya. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sampai Rasulullah meminta, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dan Rasulullah mewanti-wanti sama kita semua, la tattakhidu qabri 'ida, jangan kamu jadikan kuburanku itu seperti id, dikunjungin waktu tertentu dan juga pada saat tertentu dengan cara tertentu seperti id. Itu nggak boleh. Ziarah aja kapan saja. Dan ternyata di sekalian sudah sekarang lihat bagaimana kuburan sama masjid itu nggak pernah bisa bersatu, tapi di mana-mana menyatu. Bayangkan bagaimana larangan Rasulullah, la tusallu ilal kubur, jangan sholat menghadap kuburan. Wala tajlisu 'alaiha, jangan duduk di atas kuburan. Tapi orang yang ziarah ke tempat-tempat wali di sekitarnya kuburan buat duduk-duduk. Wala taktubu 'alaihi, jangan menulis, tapi rata-rata ditulis. Fulan bin Fulan lahir tahun sekian, wafat tahun sekian. Sekalian kurang Pak, hobi mancing. Sekalian kan kurang kan, berlengkap tahu hobinya, kerjaannya, profesinya. Subhanallah, untuk apa? Malah Rasulullah mengancam loh, orang yang duduk di atas kuburan itu, seandainya di antara kalian duduk di bara api kemudian tembus sampai daging tulangnya, masih lebih ringan daripada duduk di atas kuburan. Nulis ngicing. Makanya yang saya kritik tadi, coba bayangkan Mas, kalau yang dibangun kuburan ini ada umpamanya 5 juta kuburan, kita bikin rata-rata satu kuburan membutuhkan 500.000, yang itu keramik. Berapa itu uang? Padahal nggak manfaat, didudukin haram, digigit nggak kena, dimut nggak manis, mayit juga nggak anget. Manfaatnya apa? Ayo, sekarang saya tanya, kalau manfaat mayit itu manfaat, kuburan dengan alam kubur itu di mana? Orang mati nggak punya kuburan tetap punya alam kubur. Kadang-kadang disiram dengan kembang setaman padahal cuma setoples. Wah Mbah, saya kirim Mbah
Hanya mimpi ketemu mbahnya, mbahnya minta minum. Wah, ini sudah lama nggak nyiram kembang setaman. Katanya nyampe alam kuburnya, nyeresep ke bawah 1 meter aja nggak nyampe, apalagi nyampe alam kubur, air apa? Itu kan gitu. Perasaan, orang itu banyak membuat perasaan, kemudian diyakini, kemudian dijadikan sebagai syariat. Itu yang banyak. Perasaannya, kalau emaknya dikasih kembang seneng, siapa yang ngomong? Akhirnya setiap kuburan kasih kembang. Siapa? Perasaanmu kan? Kalau sekarang kamu tancepin kembang di kuburanmu, kuburan ibu kamu, bapak kamu, mbah kamu seneng, itu perasaan. Sementara masalah-masalah gaib seperti ini tidak bisa pakai perasaan akal, tapi pakai wahyu. Ada wahyunya kita bertindak, tidak stop. Yang terjadi kan gitu. Nah, yang ke-9 ini yang sekarang ini merunyak banyak. Apa itu? Bernyanyi sambil ibadah, beribadah sambil bernyanyi. Nyanyi diibadahkan dan ibadah dinyanyikan. Itu. Sekarang apa yang tidak dilakukan oleh umat Islam? Ya, salawat taraweh lagu, menjelang ini lagu semua. Itu. Akhirnya dinasalian persis. Makanya pernah ada orang yang dari Nasoro masuk Islam, kemudian analisanya ibadah kok nyanyi-nyanyi. Akhirnya dia analisa, dia renungkan, nggak mungkin ibadah joget-joget, nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk. Akhirnya masuk Islam. Ternyata setelah masuk Islam ketemu nyanyi juga di masjid. Nah itu kan real. Makanya mau balik ke Kristen malu, ke Islam nyesek. Itu. Inilah hakikat apa yang dikatakan oleh Allah, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami sebagai sumber fitnah buat orang kafir. Yakni para ulama ahli tafsir menegaskan, ya Allah, janganlah jadikan kami sebagai sumber fitnah buat orang kafir. Akhirnya mereka meyakini benarnya agama mereka dan salahnya agama kita. Itu. Coba sekarang orang Kristen kalau melihat, iya, orang Islam kalau hari raya Idul Fitri Adha juga nyanyi-nyanyi seperti kita Natal. Udahlah, nggak perlu masuk Islam. Sama kok. Orang Kristen punya kelahiran Isa, sono juga lahiran. Sama ya. Sama ya. sama udah, korupsinya ya nggak sama. Nah, mendingan gue. Nah gitu. Akhirnya apa? Masih beneran Kristen lah. Kalau urusan syiar agama mirip lah. Mereka sholat juga nyanyi-nyanyi, mereka juga tepuk-tepuk. Masjid juga ada gitar, ada organ. Cuman yang beda, kita nggak korupsi, mereka korupsi, loh kan. Akhirnya ya Allah, janganlah jadikan kami sebagai sumber fitnah. Akhirnya meyakini agama orang kafir itu benar, agama Islam itu salah. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, soal nyanyian ini sudah masya Allah, dimanapun nyanyi. Contoh aja acara halal bihalal, isinya apa? Nyanyi. Bahkan halal bihalal itu sebagai ajang untuk kontes suara. Sampai Al-Quran aja dinyanyikan kan. Fungsi Al-Quran di Indonesia makanya cuma 5. Untuk musabaqah tilawatil Quran, yang kedua untuk apa, sumpah jabatan, untuk ngirim kematian, ya, untuk apa, ini ilmu kebal, untuk acara seremonial, ya banter-banter untuk hiasan dinding masjid lah, lumayan, masjidnya bagus, ayatnya nggak pernah dibaca, itu. Dengan demikian hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Islam menjadi agama seperti mereka, dan ini didominasi oleh orang-orang sufi. Makanya antum lihat di kalangan orang sufi paling seneng nyanyian, apa aja dinyanyikan. Itu syiar acara apa aja pasti ada nyanyinya. Antum lihat maulidan nyanyi, Isra Mi'raj nyanyi, nuzul Quran nyanyi, apa aja nyanyi, walimahan nyanyi, semua nyanyi. Ibadah dilakukan, laku diyakini sebagai ibadah. Makanya kadang-kadang khusyuk. Pernah ada orang di samping saya lagi nangis,
Pak, ngapain nangis? Iya Ustaz, lagi ini Ustaz, lagi nyetel video terharu banget kisah wafatnya Rasulullah, pada hadisnya palsu. Pak, coba matikan musiknya Pak. Bapak lihat, baca, nangis enggak? Betul, setelah dimatikan musiknya enggak nangis. Ya, karena memang musik itu ada psikologinya. Lagi sedih ada musiknya, lagi tengkar ada musiknya, lagi perang ada musiknya, lagi masuk kelas ada musiknya, keluar kelas ada musiknya, lagi pengantenan ada musiknya, lagi cerai ada musiknya. Antum lihat aja sinetron film itu kan, kalau lagi perampok penjahat aksi, musiknya ada sendiri. Coba musiknya kematian, nggak cocok, gitu kan gitu. Maling kok musiknya mati, gitu. Ini musik sehingga kesentuh kepada musik, bukan kepada satu kebaikan. Buktinya hadisnya palsu kok nangis. Itu real. Nah, yang terakhir 10 kebiasaan terakhir adalah satu kelompok dengan kelompok lain saling menyesatkan tanpa dalil, seperti ahlul kitab yang telah ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 113. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Yahudi mengatakan, Nasrani itu mah nggak ada apa-apanya, batil, sesat. Kata Nasrani, Yahudi itu kan nggak ada apa-apanya, batil, sesat. Apaan tuh? Ya mah kita kan, Wahabi, teroris. Apaan tuh Islam Arab, dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah. Dia aja yang punya dalil. Saling mencela, saling menghujat tanpa dalil, saling menyesatkan tanpa dalil. Kalau kita sekarang tunjukkan kesesatannya dengan adillah, itu hak. Karena memang balighu anni walau ayat, itu bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu hadirin sekalian, kebiasaan ahlul kitab yang sekarang ini merajalela di kalangan umat Islam apa? Satu kelompok dengan kelompok lain saling mencibirkan, saling menyesatkan, saling merendahkan tanpa kaidah, tanpa dalil. Bahkan orang ke masjid nggak pernah, ngaji nggak pernah, sambil kipas-kipas bakar jagung. Kelompok itu kan sesat ya. Itu Masya Allah. Baca kitab enggak. Imam Syafi'i dulu Pak, mau menyesatkan tokoh itu, membaca kitab ratusan, direnungkan sampai minta petunjuk kepada Allah. Si fulan sesat, nah ini enggak, sambil bakar jagung. Wah itu kan sesat tuh, jenggot. Aneh. Ini yang akhirnya kebiasaan 10 ini kenapa merajalela di tengah umat Islam. Semoga kita semua terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Oke, sekarang kita akan buka tanya jawab sampai jam 11. Silakan, tafadhol. Seperti yang kita ketahui bahwa perayaan Isra hanya ada Islam ada 2. Bagaimana dengan perayaan 17 Agustus, perayaan yang dilakukan oleh hadirin sekalian? Semua perayaan tidak benar. Cuman ketika kita menghadapi itu kan harus pakai sikap yang hikmah. Itu. Ya, hikmah kita terhadap perayaan negara, baik itu di negara-negara Arab, Indonesia, kita meminimalisir. Udah, adanya seperti itu. Kalau mau hilang ya tunggu aja saya jadi presiden. Udah kan gitu. Insya Allah. Jadi artinya antum jangan gegabah. Antum sekarang pikirkan dampak-dampaknya. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sikap untung rugi itu yang harus kita kedepankan. Untungnya apa, ruginya apa ketika kita melakukan ini. Dan kalau memang kita tidak bisa izalatul munkar, menghilangkan kemungkaran, minimal taklilul munkar, menyedikitkan kemungkaran. Dan itu yang sekarang kita bisa lakukan. Ustaz, bagaimana memadukan dalil bahwa Nasrani memusuhi umat Islam dengan ayat Al-Maidah dalam 2 bahwa Nasrani adalah yang paling dekat
Hadirin sekalian, mereka lebih dekat untuk bisa didakwai dan masuk Islam. Lebih mudah. Makanya antum lihat yang paling banyak masuk Islam itu Nasrani daripada Yahudi. Gitu. Itu maksudnya. Karena bahkan Yahudi itu nggak mau berusaha untuk memasukkan orang lain ke agama Yahudi. Karena Yahudi itu khusus turunan Yahudi. Nggak ada darah Yahudi nggak boleh masuk agama Yahudi. Itu. Kalau Nasrani siapa aja. Apakah ada dosa mencukur habis jenggot? Ya dosa, kok ada dosa. Kenapa kita katakan dosa? Karena diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman jelas, di mana orang yang mencukur itu menyerupai musyrikin. Ya, a'ful liha wa jazuz syawarib. Biarkan jenggot, biarkan itu gak usah dipelihara-pelihara. Kalau ada, alhamdulillah, enggak ya sudah. Yang enggak ada, ya jangan diobatin. Nanti antum model mukanya juga enggak nyetel jadi jelek. Ya, memang muka antum itu jenggotnya seperti ini, seperti ini. Tapi kalau ada, pelihara walaupun sedikit. Jangan karena kayak tusuk sate terus dicukur. Ya, nggak ada masalah, pelihara. Ustadz, saya kena syubhat, katanya di Lauhul Mahfuz tidak ada perkara mengenai perilaku baik dan buruk manusia, karena bila dalam tertulis perilaku buruk maka manusia bisa saja memberi hujah bahwa kenapa perilaku buruk saya tertulis di Lauhul Mahfuz. Hadirin sekalian, pertanyaannya simpel. Antum udah tahu antum buruk. Terus kemudian yang kedua, siapa yang bisa protes ketetapan Allah? Ya. Dan nggak bisa kita sekarang mengatakan Allah nggak adil. Kenapa? Orang itu dikatakan nggak adil ketika melakukan sesuatu pada yang bukan miliknya. Ini motor saya jual, saya kasih, salah saya apa?